Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast. Salah satu problem klasik pelajar SMA adalah galau dalam menentukan program studi kuliah. Saking galaunya bahkan ada nih yang sibuk tanya keluarga, tanya teman, dan orang terdekatnya. Padahal dalam pemilihan program studi kuliah, ya ujung-ujungnya bakal balik pada kepribadian masing-masing. Nah, hal itu disebabkan karena kita belum mampu mengenal diri sendiri dengan baik. Kita belum tahu bakat dan minat apa sih yang ada pada dalam diri kita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari atau mengetahui bakat dan minat kita. Bersama narasumber kita kali ini, Ibu Irma Priyansari, salah satu guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Magetan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya Irma Priyansari, konselor di SMA 1 Magetan untuk kelas 10 dan kelas 11. Baik, terima kasih Bu. Tanpa disadari, kegalauan saat menentukan program studi kuliah itu muncul karena kita belum tahu bakat dan minat diri sendiri gitu ya Bu. Iya. Nah, sebelumnya apa sih Bu perbedaan dari bakat dan minat itu? Baik, kalau bakat itu Iya. adalah kemampuan kita untuk mempelajari sesuatu itu lebih cepat. Iya. Nah, itu bakat. Kemudian bakat itu juga pemberian dari Tuhan. Iya. Sifatnya tetap dan kita kadang sulit mengenali bakat kita apa. Sementara kalau minat itu adalah ketertarikan akan sesuatu hal, sifatnya bisa berubah seiring perkembangan usia, kemudian terpengaruh dari lingkungan. Nah, sifatnya seperti itu perbedaannya. Baik. Jadi bakat itu adalah kemampuan yang sudah ada pada diri kita ya Bu. Tapi sifatnya tetap namun sudah susah sekali untuk mengenali. Lalu si minat itu sendiri namanya saja sudah minat, berarti ketertarikan terhadap suatu hal. Yang minat itu sendiri mudah dikenali ya Bu? Dengan apa cirinya adalah kalau kita melihat sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu dengan bahagia, betah, iya. Berjam-jam, matanya kelihatan berbinar-binar, itu namanya minat. Ya, dan minat itu sendiri dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga. Iya. Baik, lalu Bu, apa sih kewajaran atau suatu hal yang wajar bakat dan minat itu bertolak belakang gitu Bu? Wajar sekali. Karena itu tadi bakat kadang kita nggak ngenalin kalau kita tidak memperhatikan diri sejak dini. Oh, bakatnya apa? Kemudian seiring perkembangan usia, oh aku kok minatnya di bidang fotografi misalnya seperti itu. Tetapi ternyata sebenarnya untuk jadi fotografi kan harus punya bakat juga. Nah, itu jadi wajar. Oh, aku nggak punya bakat fotografi tapi aku minat yang fotografi gitu. Ya wajar gitu. Wajar gitu. Namun hal tersebut bertolak belakang itu disebabkan karena kita sendiri ya itu tadi belum tahu bakatnya, sehingga kita belum bisa mengasahnya dan bakat tersebut belum berkembang secara maksimal. Dan faktor lainnya juga faktor lingkungan yang membuat kita itu untuk tertarik pada suatu hal, tertarik pada ini, pada itu gitu ya Bu. Belum lagi informasi yang cepat sekali mudah menyebar, didapat juga. Baik. Lalu seberapa penting sih Bu kita itu mengenali atau mengetahui kepribadian kita dan minat kita terhadap pemilihan program studi kuliah? Sangat penting. Biar tidak salah jurusan, istilahnya begitu ya. Biar kita juga potensi yang ada di diri kita itu bisa maksimal berkembang. Jadi penting banget kita harus ngerti, oh bakat saya ini, minat saya seperti ini gitu. Jadi kalau bakat dan minatnya matching, klop, ya udah, wow gitu kan. Jadi bisa maksimal potensinya. Baik, ya benar juga ya kalau seandainya kita itu memilih program studi yang sesuai dengan karakteristik kita, kesukaan kita. Nah, itu kan pastinya kita enjoy dalam menjalaninya. Sehingga bisa muncul energi positif untuk membantu mengejar cita-cita yang disertai dengan semangat
mengenai karir apa sih yang kita inginkan Ya, dan benar. kesan apa yang ingin kita tampilkan pada orang lain. Iya, benar. Nah, gini Bu, biasanya kan anak muda nih, katakanlah sedang dalam masa pencarian jati diri gitu ya Bu. Nah, itu kan sangat rentan sekali untuk berubah-ubah lah, berganti pikiran, ikut sana sini, ya kan, bahkan hanya sekedar ikut-ikutan saja Bu. Nah, itu kan disebabkan karena kita itu belum tahu kita tuh passionnya di bidang apa sih. Hal apa Bu yang bisa kita lakukan untuk mengetahui passion kita? Oke. Yang pertama, kenali diri sendiri. Iya. Caranya tanya sama diri sendiri, aku aktivitas yang paling aku suka apa sih? Aku seneng lakuin apa sih gitu ya. Introspeksi diri gitu ya, Tanya sama diri sendiri ya. Kemudian hargai diri sendiri. Misalnya Fisik kita itu fisik, iya. sempurna ya, hargai, maksimalkan seperti itu. Yang ketiga, buka wawasan kita, banyak membaca, cari informasi sebanyak-banyaknya, searching, browsing, googling atau apapun. Yang keempat, lakukan hal-hal yang menantang, challenge diri kita, challenge diri kita sendiri gitu ya. Yang misalnya kita introvert misalnya kayak gitu, nggak berani, coba gitu ya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah jangan takut berbeda pastinya. Jangan ya, takut Bu. berbeda, benar. Terus boleh sih tanya sama bapak, ibu di rumah, orang tua atau teman, mungkin mereka lebih bisa membaca diri kita daripada kan kita secara sendiri. Kan kita hidup bersama mereka. Iya gitu, bisa. Pak, aku bakatnya apa ya kira-kira? Aku bisanya apa ya kira-kira? Tanya teman, aku orangnya seperti apa? Seperti itu. Kemudian bisa juga manfaatkan konselor di sekolahan. Terus kalau masih belum puas juga atau belum yakin gitu, bisa ikut tes bakat dan minat yang banyak sekali sekarang mudah kita dapatkan. Gitu. Iya, baik. Berarti yang pertama itu kita haruslah Bu, pastinya kita mengenal diri sendiri dong, terus menghargai diri sendiri, jangan takut berbeda, berwawasan luas gitu ya Bu. Apalagi kita juga sudah ada konselor di sekolah, nah itu kan bisa konsul setiap waktu pun ya Bu, pastinya 24 jam. 24 jam ya bisa. Iya. Lalu Bu, bagaimana sih cara kita untuk menganalisis supaya bakat dan minat kita itu relevan dengan program studi atau jurusan yang akan kita ambil saat kuliah nanti? Oke, pertama-tama tanya diri sendiri dulu. Aku pengen jadi apa sih? Aku mimpinya ke depan seperti apa? Harus punya itu dulu. Punya bayangan punya dulu bayangan, punya angan-angan, punya cita-cita. Saya maunya jadi apa? Kemudian lihat sama diri sendiri. Angan-angan atau cita-cita itu bisa nggak sih saya wujudkan? Udah ada potensi ada potensi apa belum di situ? Kemudian ditambah minat enggak sih ke sana kan gitu. Jadi bakat, minat, potensi kalau kita kembangkan, kita jadikan satu, kita kembangkan akan jadi maksimal diri kita gitu. Jadi yang pertama angan-angan sih. Saya mau jadi apa? Saya mau seperti apa? Seperti itu. Nah, jika kita seumpama nih Bu, belum ada potensi di bakat atau program studi yang mau kita pilih itu. Nah, itu gimana ya Bu cara mengatasinya? Oke, bisa juga ikut tes bakat dan minat seperti itu. Ya, banyak sekali di situ. Selain itu kita juga banyak cari informasi seperti itu. Ya, misalnya ada sekarang kan jurusan banyak sekali ya, banyak pecahan jurusan gitu. Bioteknologi itu apa sih? Kan cari, cari kan. searching. Nanti kita tuh belajar apa aja gitu. Belajar apa aja dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, kalau ada yang minat, oke, go ahead. Kenapa nggak diambil gitu? Lanjut gitu ya. Lanjut. Apalagi kan zaman sekarang udah banyak sekali nih Bu platform yang menyediakan tes bakat minat bahkan secara gratis. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Iya, gitu. Nah, jadi Bu, kesimpulannya adalah orang yang mempunyai bakat yang ditunjang dengan potensi yang besar dan juga minat yang tinggi terhadap bakatnya pastinya akan menghasilkan yang maksimal gitu ya Bu. Betul. Ada tambahan dari Ibu Irma? Yang jelas nanti apapun jurusan yang
kalian ambil, kalian harus bertanggung jawab, harus maksimal di situ, kemudian mengintegrasikan ilmu yang kalian dapat untuk dikembangkan ke masyarakat, kemudian ya mungkin ya memberikan inovasi, membenahi mungkin sistem yang belum bagus atau perlu perbaikan. Nah, di situ kan kita jadi bermanfaat. Insya Allah tidak sia-sia lah. Tidak sia-sia. Nanti kita juga akan secara materi dan imateri kita akan jadi bahagia di situ. Intinya hidup kan bahagia. Iya. Baik Bu, nah Ibu Irma bisa nih mengasih motivasi atau pesan untuk pelajar SMA khususnya kelas 12 yang pastinya nanti bakal memilih program studi dong, supaya sesuai dengan bakat dan minatnya Bu. Oke, baik. Nanti ketika kuliah kita punya dua pilihan, kita bisa ngambil jurusan yang sesuai passion kita, bakat dan minat kita. Beruntung kalau kalian sudah menemukan itu, nikmati itu, enjoy, maksimalkan di situ. Yang kedua, kalaupun kita belum menemukan itu, menemukan passion, bakat dan minat, it's okay, gak apa-apa, gak masalah. Misalnya intinya kuliah, intinya sekolah itu kan ujung-ujungnya kerja. Orang tua kan seperti itu ya semua orang seperti itu. Gak apa-apa kita saya kuliah di jurusan yang bukan passion saya, nggak apa-apa, tetapi harus juga bertanggung jawab secara maksimal di situ, hingga akhirnya kita akan lambat laun akan menemukan kenikmatan di sana, seperti itu ya. Kemudian yang jelas jangan lupa berdoa, tanya sama Tuhan Yang Maha Esa, saya itu baiknya di mana toh ya Allah, yang terbaik di mana gitu. Terus bisa juga untuk referensi, untuk refreshing dan dapat ilmu, bisa nonton loh film. Ada rekomen juga rekomen film yang bisa bikin open mind kita ya, berubah gitu ya. Bosen juga ya gitu. Ada bisa nonton film Three Idiot kemudian Cicori itu juga bagus, itu bisa kayaknya juga bisa buka wawasan deh. Kayak gini toh kuliah. Bener-bener open minded kita ya. Ya, ternyata ada rekomen film juga nih teman-teman. Nah, terima kasih ya Ibu Irma atas pesan dan motivasinya untuk meluangkan waktunya di Cakra Podcast ini. Sama-sama. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa nantikan episode Cakra Podcast selanjutnya. Cakra Podcast, think positive, stay creative. Bye-bye.